Peternak entok kini ramai-ramai mencari formula pakan yang murah tapi berkualitas. Pakan berbiaya murah akan memangkas biaya produksi dalam peternak entok. Dan pastinya, ia akan mendatangkan keuntungan yang banyak bagi para peternak. Lalu apa saja sih pakan yang berbiaya murah tapi memiliki kualitas yang bagus? Nah, di sini saya akan membagikannya untuk teman-teman semua. Jadi silakan simak videonya sampai habis. Salah satu sumber pakan murah tapi berkualitas adalah limbah rumah makan. Apa aja sih keunggulan pemanfaatan limbah rumah makan ini? Pertama, limbah rumah makan ini 100% gratis teman-teman. Kita bisa mengambil limbah rumah makan nasi padang, warung bakso dan mie ayam, kemudian warung nasi rames, warung ayam geprek, dan fried chicken. Limbah itu biasanya hanya dibuang di tempat sampah. Jika teman-teman tertarik memanfaatkan limbah rumah makan, ya tinggal bilang ke pihak rumah makan dan menyediakan tempat khusus untuk menaruh limbah-limbah itu, seperti kantong plastik atau ember. Hal ini akan memudahkan kita saat mengambil limbah dan memastikan limbah yang akan kita manfaatkan tidak tercampur dengan limbah yang berbahaya, misalkan bekas terkena sabun cuci piring atau yang lain. Kedua, limbah rumah makan ini sangat beragam jenisnya, jadi memungkinkan kita mendapatkan pakan yang lebih variatif. Contohnya, ada nasi sisa, sayuran, sisa tepung, buah, kemudian sisa potongan daging ayam, sisa ikan, dan lain-lain. Jadi limbah-limbah ini memberikan banyak variasi nutrisi yang bagus untuk entok. Ada kandungan karbohidratnya, ada proteinnya, fosfor, vitamin, lemak, dan lain-lain. Ketiga, pasokan limbah rumah makan ini relatif lebih stabil, artinya selalu ada. Kita tidak akan pernah kehabisan stok. Ketika warung makan selalu buka, maka di sana kita akan mendapatkan limbahnya. Berbeda dengan keong sawah misalnya, saat musim kemarau kita akan kesulitan mencarinya. Sementara kalau kita memanfaatkan limbah rumah makan, stoknya akan selalu ada. Kemudian yang keempat, waktu pengumpulan limbah sangat efektif atau tidak butuh waktu lama. Sepanjang kita sudah berkoordinasi dengan pihak warung, maka saat warung sudah tutup di sore hari atau malam hari, kita tinggal datang dan mengambil limbahnya. Atau kita bisa mengambil limbahnya pada saat pagi hari. Sebenarnya berkoordinasi dengan pihak warung makan itu pilihan, bisa dilakukan atau juga bisa tidak dilakukan. Bebas saja, hanya saja kalau tidak berkomunikasi dengan pihak warung makan biasanya limbahnya tercampur di tempat sampah. Tapi pemanfaatan limbah rumah makan ini ada syaratnya, yakni bahan limbah itu belum basi. Jadi limbah rumah makan itu harus kita berikan kepada entok sekali habis, tidak boleh ada sisa untuk esok hari. Karena kalau ada sisa untuk esok hari, bisa dipastikan limbah itu akan basi dan tidak bagus untuk kesehatan entok. Bagaimana kalau kita ingin mengawetkan limbah rumah makan itu agar kuat beberapa hari? Kita bisa menggunakan teknologi fermentasi, yakni limbah rumah makan itu kita tampung, kemudian kita campur dengan bekatul, kemudian kita berikan larutan cairan E4 dan gula. Kemudian kita simpan di tong kedap udara selama 3 hari atau 6 hari. Limbah yang sudah difermentasi ini akan kuat selama 1 hingga 2 bulan. Selain itu, limbah yang sudah difermentasi kadar proteinnya akan meningkat. Nama saya Mbah Hijo. Mbah Hijo, alamat kandangnya di mana ini? Alamat kandang di Lugosobos Kerajaan RT 2 RW 5. Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Berapa ekor piara entoknya, Mas? Untuk entok saat ini saya masih pelihara sekitar entoknya sekitar 180-an, bebeknya 130. Itu pakannya apa aja, Mas? Pakannya kita ambil dari limbah pasar, limbah sayur-sayuran bekas, sayuran sisa dari pasar, lalu sisa-sisa dari warung-warung makan berupa ada sisa mie ayam, ada sisa nasi, ada sisa pecel dan sebagainya. Pokoknya nasi limbah dari warung-warung kita tampung. Nasi limbah dari warung-warung makan ya? Iya. Itu ada minyaknya enggak, Mas? Itu gimana pengolahannya biar aman untuk entok? Iya. Kalau saya menggunakan cara tetap dari sayuran itu mesti dimasak dengan minyak, dan minyaknya kita buang dengan cara dibususi atau direndam. Direndam 2 kali, terus itu dituras, dimasukin ke seser. Jadi minyak kita siram, minyaknya hilang. Itu nyiramnya nyucinya pakai air biasa atau air panas? Pakai air biasa saya. Oh, tidak air panas? Iya, air keran aja. Oh, air keran. Ya. Hasilnya gimana? Sudah berapa lama jenengan pakai makan limbah restoran?
Saya menggunakan limbah kotoran Restoran. Iya, limbah restoran semenjak ini piaraan saya lepas dari pur. Usia berapa mulai? Sekitar usia 2 minggu. 2 minggu sudah makan limbah restoran? Limbah, iya. Seperti yang di sini ini, yang kecil-kecil ini sudah saya kasih ini. Ini semuanya umurnya berapa ini yang di sini? Ini bervariasi, ada yang tua, endok host itu yang tua, ada babon, ada yang masih remaja 2,5 bulan, dan bebek masih di sini masih 15 hari. Dan entok yang di dalam itu masih sekitar 1 bulan seminggu di sini. Ini berarti total semuanya pakainya bekatul sama limbah ya? Limbah pasar, restoran dan limbah pasar ya? Limbah makan dan limbah pasar. Pakai sentrat enggak atau pur gitu? Untuk saat ini kalau pur di awal masa-masa minti saja. Oh, masa kecil ya, sampai umur 1 bulan. Iya, masa perawatan sekarang enggak. Sudah lepas. Sekarang sudah lepas sama sekali iya. Dari konsentrat, dari pur gitu ya. Enggak takut nanti nggak bisa gemuk, Mas? Karena kita masih mencoba. Nah, dan bukti nyata ya seperti ini, endoknya gini-gini. Ini dengan Mas, apa namanya Mas? Mas Ridho. Alamatnya mana Mas? Alamatnya Semawung Daleman, Kutoarjo, Purworejo. Sudah lama melakukan pembesaran entoknya Mas? Sudah lama, sekitar hampir 5 tahun. 5 tahun. Ini jenengan berarti fokus di pembesaran entok ya? Saya fokus di pembesaran. Itu biasanya panen berapa bulan Mas? Kalau saya panen, kalau dulu sih saya biasanya dijual di hari besar, Lebaran sama Tahun Baru. Kalau sekarang ya saya kalau kira-kiranya untung ya saya jual. Oh gitu. Ya. Biasanya berapa bulan itu panennya? Biasanya kalau betina rapat dulu. 3 bulan 4 bulan 3 bulan 4 bulan. Kalau yang basor? Basor biasanya umur 7 bulan 8 bulan. 7 bulan 8 bulan. Itu jenengan modelnya itu pakai pakan apa? Pakan limbah pasar. Oh, limbah pasar. Limbah pasar. Apa aja itu isinya? Wah ya, pepak. Banyak banget. Banyak banget. Apa coba dicontohnya lah? Misalnya ada ampas kelapa, terus sayuran, terus roti, nasi basi, ya. Terus ampas kelapa, roti. Ya. Yang pasti ada itu ampas kelapa. Pasti ya. Saya pasti pakai ampas kelapa. Nah itu kalau ampas kelapa berarti limbah pasar yang dipakai limbah itu pasar. Dengan fermentasi atau langsung? Enggak, langsung. Tidak masalah itu? Tidak masalah. Ya setahu saya selama ini nggak ada kendala apa-apa. Tidak ada kendala apa-apa. Sudah 5 tahun pakai limbah pasar. Luar biasa. Pokoknya semenjak saya pertama kali ternak entok, saya udah pakai limbah pasar. Oh gitu. Soalnya kan dulu kenapa saya pakai limbah pasar karena memanfaatkan yang ada. Dan daripada dibuang kan mubazir gitu maksudnya. Itu diproses dulu enggak ya? Fermentasi enggak pernah? Enggak, langsung. Campurannya apa aja selain limbah pasar itu? Saya pakai limbah pasar sama katul ya Mas. Tok. Sama kalau ada sentra sedikit. Berarti coba diceritakan Mas, perawatan usia 0 sampai kemudian panen. Ini limbah pasarnya mulai umur berapa bulan itu? Limbah pasarnya nanti di umur setelah 1 bulan, lepas pur. Setelah? Lepas pur. Berapa bulan itu? Saya ngepur biasanya di umur 0 sampai terkadang aturan pabriknya itu kan 0 sampai 21 hari. Tapi terkadang saya sampai 25 sampai 1 bulan. Oh, 0 sampai 1 bulan katakanlah. Iya. Full pur ya. Terus kemudian setelah itu baru dioplos. Baru dioplos pakai pakan yang basah. Limbah pasar langsung ya. Iya. Oh, gitu. Jadi perawatannya untuk pembesaran mulai 0 sampai 30 hari itu full pur. Kemudian umur 30 sampai ke atas sampai panen. Iya. Limbah pasar, bekatul sama pur ya. Sama pur. Itu pertumbuhannya bagus Mas untuk pakai limbah pasar.
alhamdulillah bagus. Bagus ya. Bagus. Karena kan limbah pasar nggak cuman ibaratnya apa ya? Semuanya ada di situ gitu. Oh, tidak hanya satu jenis ya. Satu jenis makanan gitu. Jadi variatif ya. Variatif kan ada roti. Jadi kan dia kira-kira gizi yang apa yang dia berikan, apa yang dia butuhkan kan pasti ada di situ. Tercukupi ya. Gitu ya. Jadi lebih enak pembesaran lebih ya. Enak pembesaran. Cuman ya, orang kadang kan Mas nggak apa ya, mikirnya kalau pembesaran itu susah. Iya. Ternyata malah lebih enteng ya. Iya. Tapi ya itu kita harus ada pakan alternatif dulu kalau pembesaran menurut saya. Ya. Oke Mas Rito, terima kasih, semoga usahanya lancar. Ya, sama-sama.